Perkenalkan, nama saya Cecilia Novena Utami, NIM 1919-1050-1040 dari kelas B, Prodi PWK. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi pada matkul ASDGM. Jadi, seperti yang kita lihat di layar, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai geologi lingkungan dan geologi permukaan tanah. Yang pertama adalah geologi lingkungan. Jadi, apa itu geologi lingkungan? Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, sedangkan lingkungan adalah total keseluruhan dari suatu keadaan. Lingkungan meliputi kondisi fisik dan sosial budaya. Kondisi fisiknya itu dapat berupa lahan, udara, air, dan gas, sedangkan kondisi sosial budaya itu lebih ke arah apa yang ada di dalamnya, seperti masyarakat dan ekonominya, estetika, serta kenyamanannya. Next slide, di dalam geologi lingkungan ini terdapat 7 konsep. Konsep yang pertama adalah bumi pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Di bumi terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi akibat aktivitas-aktivitas di setiap bagian permukaan bumi. Dan bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian, di mana di setiap bagian tersebut terjadi aktivitas masing-masing yang saling berkaitan. Kemudian konsep yang kedua, bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Kemudian di konsep yang ketiga, proses-proses fisik yang terjadi di bumi mengubah bentang alam yang pada awalnya kita miliki. Pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang terbentuk pada masa lalu yang saat ini bisa kita lihat adalah hasil dari proses-proses tersebut. Konsep yang keempat disebutkan bahwa banyak proses alam yang terjadi di bumi yang membahayakan umat manusia. Yang dimaksud di sini adalah bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, semua bencana itu merupakan dampak dari proses yang terjadi di bumi, karena bumi merupakan suatu sistem yang terus bergerak. Kemudian di konsep yang kelima, perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi lain seperti estetika. Kemudian pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan adalah sebuah kawasan sebelum dilakukannya pembangunan tersebut menjadi bagian yang penting dalam teori environmental impact atau dampak lingkungan. Konsep yang keenam menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk, seperti yang terjadi pada belakangan ini. Kemudian di konsep yang terakhir, konsep ketujuh, komponen fundamental lingkungan merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian yang berhubungan. Perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan wilayah dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu fisik, biologis, dan fungsi kedayagunaan. Apa perbedaannya? Kalau faktor fisik itu adalah faktor yang mempertimbangkan keadaan geografis, proses geografis, proses hidrologi, tipe batuan dan tanah, serta klimatologi. Kalau faktor biologis, yaitu faktor yang mempertimbangkan aktivitas makhluk hidup yang ada di atasnya, terutama tumbuhan dan hewan, serta perubahan keadaan biologis dari suatu lahan. Sedang yang terakhir adalah faktor fungsi kedayagunaan, yaitu memperhatikan kegunaan lahan, estetika, dan keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, serta memuat peraturan yang mengatur lingkungan. Oke, itu adalah materi pertama. Selanjutnya adalah geologi pada permukaan tanah. Jadi, seperti yang kita tahu, tanah itu terdiri atas beberapa lapisan. Jadi, ini lapisan yang pertama adalah yang paling atas, lapisan tengah, lapisan bawah, serta yang paling bawah ada lapisan batuan itu. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah lapisan atas. Kita bahas dari lapisan atas dulu. Jadi lapisan atas ini warnanya gelap dan kehitam-hitaman. Tebalnya antara 10 hingga 30 cm.
Nah, lapisan ini merupakan lapisan tersubur. Kenapa? Karena di lapisan ini terkandung bunga tanah atau humus. Lapisan tanah atau topsoil ini merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya adalah lapisan bawah. Lapisan bawah ini warnanya lebih cerah dan lebih padat dibandingkan dengan lapisan atas tadi. Tebalnya juga lebih tebal, yaitu 50 sampai 60 cm. Di lapisan tanah ini kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Selanjutnya adalah yang paling bawah, batuan induk tanah. Nah, di lapisan ini tanahnya berwarna kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Pada lapisan batuan induk tanah ini dapat pecah dan dapat diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus oleh akar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur tanah. Yang pertama ada pengertian tanah. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk di bumi. Dan dari segi klimatologi, tanah memegang peran penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi, meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam jenis tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tanah humus. Tanah humus itu apa? Oke, tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang sangat subur dan terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Yang kedua adalah tanah pasir. Tanah pasir ini hampir kebalikannya dari tanah humus. Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian karena terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. Yang selanjutnya adalah tanah aluvial atau tanah endapan. Jadi tanah aluvial atau tanah endapan adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah dan memiliki sifat yang subur serta cocok untuk pertanian. Kemudian selanjutnya tanah potzolit. Tanah potzolit adalah tanah yang subur dan umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan tinggi serta bersuhu rendah atau dingin. Selanjutnya tanah vulkanik atau tanah gunung berapi. Tanah vulkanis adalah tanah yang berbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur dan mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah ini dapat kita jumpai di lereng gunung berapi. Lanjut, tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang tidak subur. Jadi awalnya itu subur dan kaya akan unsur hara, tetapi unsur hara tersebut hilang karena larut oleh air hujan yang tinggi. Ini bisa kita temukan di Kalimantan Barat dan di Lampung. Selanjutnya tanah mediteran atau tanah kapur. Tanah mediteran adalah tanah yang sifatnya tidak subur karena terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Dan contohnya ini dapat ditemukan di Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian tanah gambut atau tanah organosol yang terakhir. Jadi tanah organosol adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam yang merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa. Contohnya adalah rawa Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Oke, next kita akan bahas jenis-jenis tanah. Jenis-jenis tanah itu ada tanah vulkanis, tanah organosol, tanah litosol, tanah podzol, tanah literit, medgel, dan terrarosa atau kapur. Nah, maksudnya yang di slide ini apa bedanya yang nomor dan strip? Kalau strip ini tuh jenisnya itu mirip-mirip sama yang di nomor. Jadi tanah andosol, regosol, dan aluvial itu termasuk ke dalam jenis tanah vulkanis. Kalau yang humus dan gambut itu termasuk ke dalam jenis tanah organosol. Sedangkan kalau yang renzina dan mediteran ini termasuk ke dalam tanah terrarosa. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama tanah andosol. Jadi tanah andosol ini terbentuk dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Cirinya itu warnanya kelabu hingga kuning dan peka terhadap erosi serta sangat subur. Manfaatnya sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan hutan pinus atau cemara. Persebarannya itu bisa kita temukan di Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Next adalah tanah regosol. Proses terbentukannya adalah dari endapan abu vulkanis yang baru serta memiliki butir kasar.
Ciri-cirinya adalah berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan memiliki kadar organik yang rendah. Pemanfaatannya adalah untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Persebarannya bisa kita temukan di lereng-lereng gunung berapi, pantai dan bukit pasir, hingga yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lanjut adalah tanah aluvial atau tanah endapan. Ini jenisnya hampir sama yang dua tadi. Proses terbentuknya dari tanah hasil erosi lumpur dan pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Cirinya adalah warnanya kelabu dan peka terhadap erosi. Pemanfaatannya digunakan sebagai lahan pertanian sawah dan palawija. Persebarannya itu dapat kita temukan di Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Next, ini tanah humus. Beda sama jenis 3 tanah tadi, proses terbentukannya adalah dari pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya itu warnanya kehitaman, mudah basah, mengandung organik yang sangat subur. Pemanfaatannya digunakan sebagai lahan pertanian. Persebarannya kita temukan di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya tanah gambut, ini mirip juga sama tanah yang tadi, tanah humus. Proses terbentukannya dari hasil pembusukan tumbuh-tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air. Ciri-cirinya bersifat sangat asam, unsur hara rendah, dan agak tidak subur. Pemanfaatannya adalah untuk pertanian pasang surut. Persebarannya dapat kita temukan di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Seram Papua, dan juga pantai selatan. Selanjutnya adalah tanah litosol. Proses terbentukannya ini dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru, sehingga belum sempurna dan butirannya besar dan kasar. Ciri-cirinya adalah teksturnya beraneka ragam dan pada umumnya itu berpasir, tidak bertekstur, warnanya kandungan batu, kerikil, dan kesuburannya bervariasi. Pemanfaatannya adalah alang-alang dan bisa juga untuk hutan. Persebarannya kita temukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Lanjut adalah tanah podzol. Proses terbentukan tanah podzol ini di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Ciri-cirinya adalah warnanya pucat, kandungan pasirnya tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Pemanfaatannya adalah untuk pertanian palawija. Persebarannya bisa kita temukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara dan Papua. Selanjutnya adalah tanah laterit. Tanah laterit ini proses terbentukannya dari tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang meresap dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-cirinya warna coklat kemerah-merahan dan tidak subur. Pemanfaatannya untuk lahan pertanian yang ditemukan di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Next adalah tanah mergel. Proses terbentukannya terbuat dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Oleh karena itu, tanah mergel ini tidak subur. Pemanfaatannya adalah untuk hutan jati dan kita bisa temukan di Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Kemudian ini jenis tanah yang termasuk ke dalam tanah terra rosa atau tanah kapur. Yang pertama ada tanah renzina. Proses terbentukannya adalah dari pelapukan batu kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-cirinya adalah berwarna putih sampai hitam, miskin unsur hara, dan pemanfaatannya digunakan untuk hutan jati atau untuk palawija. Persebarannya terdapat di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian yang terakhir adalah tanah mediteran. Tanah mediteran ini terbentuk dari hasil pelapukan batu kapur keras serta sedimen. Ciri-cirinya warnanya putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Pemanfaatannya adalah untuk pertanian tegalan dan hutan jati. Persebarannya kita bisa temukan di Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.
apabila ada kesalahan